Pak Ustadz, saya mohon doanya agar di tahun ini bisa nikah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ya, nak wis. Tapi saya bingung karena orang tua saya minta ditunda sampai saudara saya yang tua nikah dulu. Saya anak pertama, Bu. Adik saya anak kedua. Iyalah. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Saya kuliah di Maroko. Umur sudah lebih. Waktu itu umur saya 30. Kata adik saya, "Bang, aku mau nikah. Tunggu kau pulang atau gimana?" Saya bilang, aku pulang belum tentu juga nikah. Jadi kau nikah aja dulu. Maka anak dia sekarang sudah kelas 1 SMP tahun ini. Anak saya masih 6 tahun. Nah, jadi masalah nikah ini biar nanti kalau adiknya nikah duluan, abangnya nggak ketemu jodoh. Bohong besar. Adik saya nikah duluan. Saya coba tengok komen-komen di FB. "Ustadz, jadikan aku yang kedua ya." Jadi kalau ada yang bilang kalau adiknya nikah duluan, nanti abangnya nggak ketemu jodoh. Bohong besar. Jangan percaya pada tahayul, khurafat, omong kosong. Malah kalau adik kalian duluan, oh nanti tengoklah banyak yang mau sama dia. Ini contoh barang. Saya hanya membuktikan, tapi mungkin dia malu. Nanti kalau ditanya adiknya kok udah, kakaknya kok belum. Apalah, anjing menggonggong kapilah berlalu. Cuek aja bro. Yang penting niatnya baik. Ibu halangi dia menikah, sementara nafsunya udah diubun-ubun. Kalau meletup meleleh dari telinga. Makanya kalau ada anak mau nikah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu mau menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Jangan halang-halangi dia menikah. Jangan tinggikan maharnya, Bro. Kalau mahar tinggi maka zina murah. Betul anak muda? Hanya mengaku. Oleh sebab itu ibu-ibu yang punya anak gadis, turunkan harga mahar. Setuju? Habis acara ini, pulang dari sini, langsung kalian datang, langsung pinang. Sebelum mereka berubah pikiran. Saya sudah berusaha menurunkan harga mahar ini. Takbir! Dah, dan pinang. Jangan lama-lama. Balik dari sini, ku pinang anak ibu. Langsung puas hatinya. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Anaknya mana, Bu? Nih 5 tahun. Tega. Mahar itu gunanya untuk apa? Jangan kalian sangka menjual anak gadis. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Diberilah cincin beratnya 5 gram. 1 gram 500.000, 5 gram berarti 2,5 juta. Cincin itu punya laki-laki apa punya si perempuan? Si perempuan. Cincin itu punya engkau perempuan, kau pakai. Rupanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba nasib jatuh turun ke bawah, maka uang cincin tadi engkau rayulah dia. Oh, adinda buah hati belayan jiwa. Ada apa mas? Biasanya kalau kau ngomong gini mau minjam duit nih. Itu mahar bisa tak kita jual sebentar, nanti kalau ini kubalikan balik dia. Itu guna mahar itu. Sampai masanya sulit bisa dijual.
dijual. Makanya maharnya emas, jangan maharnya sebentuk alat sholat. Nikah pakai telekung tahun 70, sekarang tai lalatnya tinggal. Nanti kalian nikah pakai emas. Aku terima nikahnya dengan mahar sebanyak sawit sejauh mata memandang, tunai. Keren, mantap. Ustadz Somad ceramahnya nggak konsisten. Tadi katanya maharnya harus murah. Oh iya, murah mahar. Oleh sebab itu yang paling bagus adalah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan mengajarkan surah Ar-Rahman. Alumni pesantren Al-Fatah titian resa nikah dengan anak soleha, dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud malam dan mengajarkan surat Ar-Rahman. Bangun! Kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau yang pengantin-pengantin baru, wake up my darling. Wake up untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua mendengar dari samping, Mas, Masjid Al-Hidayah kok jam 2 udah hidup mikrofonnya ya? Mantu kita tahajud di sebelah. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah, tak ada tahajud. Kenapa menantunya mengajak anaknya tahajud? Karena tamat dari pesantren Al-Fatah cabang Temboro. Di mana itu? Indragiri, Hulu, Titian, Resah. Ini tujuan kita beli apa malam ini. Dan anak-anak tadi diambilnya foto itu, diguntingnya, dibingkainya. Anak-anak ini akan punya anak-anak pula 20 tahun akan datang. Mama, iya itu gambar siapa, Ma? Gambar Ustadz dulu ulang tahun Titian Resah ke-38. Mana Ustadz itu sekarang sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala dari pesantren, pahala dari anak-anak muda yang malam ini membina keluarga, mengalirlah ke makam Abdul Somad. Itulah kebahagiaan jadi ustad. Apa yang dicari hidup ini? Mau dicari harta, hilang. Mau dicari jabatan, diambil orang. Mau dicari popularitas. Popularitas itu untuk apa? Terkenal itu untuk apa? Susah. Mau makan di rumah makan aja payah. Mau makan bisa foto, Pak. Yang dicari hidup ini adalah amal baik, buat baik, hidup baik, mati baik. Dan setelah kita mati dikenang orang, itu makam siapa? Itu makam Ustadz Al-Fatihah. Itu makam apa? Itu makam perampok. Hati-hati banyak hantu situ. Sudah mati pun kita disangka orang hantu juga. Nauzubillah. Nah, kalau soal itu kebahagiaan yang tak terhingga malam ini, Abdul Somad diberikan kehormatan ulang tahun desa kami yang ke-38. Ustadz Somad kami minta, kenapa diangkat 38? 14 bulan yang lalu saya melahirkan secara SC, sesar. Sebelum mengambil keputusan sesar, saya berjuang untuk melahirkan. Namun karena kondisi saya tak mungkin, maka saya pun membuat keputusan harus sesar. Kalau 24 jam tidak lahir itu mesti sesar. Sesar. Bagaimana pandangan Islam mengenai melahirkan? Bagaimana sikap Islam menghadapi cibiran dan bully orang sekitar, terutama kaum lelaki yang melakukan bully? Ada perempuan yang sesar dibully? Perempuan kalau tidak melahirkan dengan sesar 24 jam,
Itu dokter ngasih tahu mana bapaknya, mana suaminya, mana ibunya. Ini anak kalian sudah 24 jam. Kalau tidak sesar, gimana Pak? Biar aja mati aja lah gitu. Nggak bisa. Ini harus diselamatkan. Kalau belum ngutang, minta bantuan. Maka supaya selamat, akhirnya sesarlah 7,5 juta, 10 juta dibelah, anak pun keluar, dijahit lagi, sehat. Nah itu makanya waktu hamil itu banyak-banyak baca doa. Jangan banyak tidur siang sama makan nasi. Orang kalau makan tidur, anak besar, susah dia keluar. Tapi kalau anak itu kecil, mudah dia keluar. Bersin keluar deh. Keluar. Oleh sebab itu maka, tapi yang paling penting adalah banyak-banyak berdoa. Nah, adapun membuli, ejek mengejek jangan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling ejek mengejek. Jangan kalian saling membuli. Asa yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang dibuli lebih baik daripada yang membuli. Jadi jangan ejek mengejek. Pilihan kita berbeda dalam pileg ini, jangan ejek mengejek. Masalah siapa yang mau dicoblos di antara gambar-gambar baliho itu, cobloslah yang memperjuangkan pendidikan pesantren. Setuju? Coblos yang kira-kira memperjuangkan pendidikan agama Islam di SMP. Setuju? Sekarang di SMP pelajarannya cuma satu, pendidikan agama Islam. Sedangkan di pesantren, Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, muamalah, munakahah, siasah, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, arul qafi. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru tajwid honorer. Siapa yang bisa mengangkat ini? Bupati, gubernur, wali kota bisa mengangkat. Gajinya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Apa itu? Honor daerah. Kasih 2 juta, 3 juta. Bisa apa tak bisa? Bisa. Gurunya dari mana? Angkat dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Mole. Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Najah Rengat. Angkat guru-guru ini. Setuju atau tak setuju? Setuju. Siapa yang bisa mengangkat ini? Harus ada payung hukum, DPR. Maka kalaulah sebanyak ini jamaah yang ngerti Islam, yang cinta pesantren, yang suka pengajian, maka akan terpilihlah anggota-anggota dewan yang peduli pesantren. Takbir. Kenapa ada anggota dewan pecandu narkoba bisa terpilih? Karena yang milihnya orang sakau. Karena yang milihnya adalah pertalite. Saya dapat istilah baru di titian resah. Bagaimana cara menasehati orang tua agar jangan ngutang lagi? Sementara kalau kita nasihati, beliau selalu beropini. Zaman sekarang kalau nggak ngutang ya nggak punya. Ketinggalan zaman, bro. Canggih-canggih orang tua di sini ya. Ada yang tak sembahyang, ada yang ngutang. Padahal udah mau mati semua nih. Kenapa kalian tak ingat mati? Allah sengaja jauhkan otakmu dari lambungmu supaya kau berpikir jernih. Lambung nih, otak nih,
supaya berpikir jernih, dibuat jauh. Kenapa tiba-tiba otakmu hanya memikirkan perut saja? Berarti otakmu tak udang. Oleh sebab itu maka kita ini diajarkan afala taqilun. Lebih baik hidup sederhana tapi tidak terjerat riba daripada nampaknya memiliki segalanya tapi terjebak oleh riba. Mudah-mudahan yang sudah sempat terjebak riba dilepaskan Allah dari riba. Jangan sampai terjebak riba. Jangan sampai makan riba. Jangan sampai pakai riba. Jangan sampai anak-anak disuapkan riba. Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang pakai riba, orang yang makan riba, orang yang minjam riba, maka bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Pernah ngeliat orang kesambet? Aku itulah nanti bangkit dari kubur. Makanya nanti kalau bangkit dari kubur di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Pas bangkit dari kubur lihat di samping, loh, sampean kok kayak kerasukan setan. Nah, makan riba ya. Makan riba. Duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Haji sampean haji mardud. Kenapa hajinya tak diterima Allah? Zaduka haram. Karena kau berangkat haji pakai uang riba. Makanya pulang kampung haji enggak ada mabrur-mabrurnya. Haji mabrur itu apa Pak Ustaz? Ada perubahan. Saya heran lihat Pak Haji ini. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang setelah pulang enggak pakai celana sama sekali. Enggak ada perubahan. Enggak ada gunanya. Oleh sebab itu maka jangan sampai terjebak riba Pak. Biarlah orang mengatakan kau miskin melarat, biarlah orang mengatakan kau hina, tapi kau mulia di hadapan Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan di muka bumi, yudhilluka an sabilillah, menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya pun tak senang kalau ceramah tendanya penuh tapi utang riba semua. Lebih baik macam sekarang, tendanya 3 pisah-pisah. Lalu saya sadar tendanya 3, tak apa guna tendanya. Cantik dia kalau dari atas posat, ada 4 titik. Di loro telu papat. Apa hukumnya mengikuti perguruan bela diri memiliki ilmu dalam, tapi ilmu tersebut berdasarkan ayat Quran, minta kepada Allah, apakah dibolehkan? Pertanyaannya tak detail, tak jelas. Kalau yang dia maksud adalah tiba-tiba diginikannya, hati-hati, antum baca ayat yang datang jin, antum berzikir tapi niatnya supaya jin datang, maka yang datang innamal a'malu binniat, antum panggil, zikirkan ya somad 1000 kali, ya somad, ya somad, ya somad, ya somad, ya. Tapi niatnya bukan mendekatkan kepada Allah. Akhirnya datang jin, namanya jin somad. Oh, what can I do for you?
sampai nara opo akhirnya berteman dengan jin. Bahwa para ulama, wali-wali, kiai-kiai itu dibela Allah, ya, tapi dia pun kadang nggak sadar itu namanya karomah. Karomah nggak dipelajari, Allah bagi dia kekuatan. Kiai pulang sholat, datang orang mau mukul dari belakang, pas mukul tiba-tiba terpelanting, kiai itu pun nggak sadar karena Allah memberikan pertolongan. Tapi kalau sengaja dari jauh, oh ini jangan-jangan kita pakai jin. Jangan berteman dengan jin, nanti kalau kau mau mati susah. La ilaha illallah, orang gelem mau mati nanti payah dihalang-halangi jin. Andai saya berzikir nanti malam jam-jam 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang jin. Hai Abdul Somad, aku ingin menjadi followermu. Gak perlu bro, followerku di Instagram udah 8 juta. Saya mau ngasih tahu yang belum follow lah. Artinya apa? Cukup berteman saja dengan wakeh tenan. Total infak, nah ini yang belum betul pengumuman, 50.503.500 dan 100, jangan tepuk tangan dulu, dan 100 sak semen Ustadz Abdul Somad. Bercanda aja begitu. Yang jadi pertanyaan, yang ngasih 500 perak ini siapa? 50 juta oke, 500.000 oke, 3.500. Ustadz jangan menyepelekan Pak Ustadz. Yang 500 perak ini nanti di akhirat dibuat Allah menjadi sebesar bukit Uhud. Nah, yang bilang amin, boleh ngasih 500. Mudah aja mancing. Bagaimana cara agar istri saya tak durhaka, Pak Ustaz? Dan tips agar suami tak menjadi diktator. Kewajiban laki-laki 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau kasih, maka ibu, hak ibu. Kalau ibu sudah mendapatkan hak ibu, kalau ibu tak dapat hak ibu, ibu lapor ke wali. Ibu punya wali 6: ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini kalau tak melaksanakan yang 5 tadi, wali maju. Sini go Firaun. Jadi dia tak akan diktator. Kadang-kadang ibu itu mengamuk kan karena tak selesai yang 5 tadi. Makan cuma lontong sayur mulai paku aja dikasih. Pakaian tak dikasih, tempat tinggal tidak, pendidikan tidak, latihan tidak. Setiap bertanya ke Ustaz, apa hukumnya istri tidak meladeni suami? Tentu dia akan ada juga. Kenapa tidak? Tak mau dia. Itu pasti karena yang 5 tadi tidak diberikan oleh laki-laki. Jadi laki-laki perlu tahu. Oh, gua anggap jadi laki-laki ya Pak Ustaz. Itu maka banyak laki-laki mau jadi perempuan sekarang. Kau laki-laki atau perempuan? Sebenarnya ego perempuan. Terjebak itu buah laki-laki. Lagi angka 2 melambainya. Kok tahu Pak Ustaz? Saya lewat situ. Saya bilang memang dia. Tahu dia awal Ustaz. Bagaimana cara kita? Nah ini rukyah tadi. Bagaimana cara kita bisa keluar dari dosa riba yang sudah terlanjur? Sudah terlanjur apa boleh buatlah makan.
Istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bulan mukanya nyambil lagi. Ini istighfar bermain sampai menangis. Bulan depan ambil. Istighfar pun bermain lah. Tak bisa Pak Ustaz, belum dapat kerja. Mudah-mudahan yang belum dapat kerja diberikan Allah segera. Sementara utang riba tersebut belum lunas. Yang terjerat utang riba supaya kalau ada barang yang bisa dijual, jual. Ada tanah yang bisa jual, bom. Berapa utang di bank? 100 juta. Ini harga tanah berapa? 150. Jual, tutup kasih. Wah, Ustaz, saya ini dari lubang tutup lubang. Kalau saya bom ini meledak lubang tuh. Ini darurat. Kau lunaskan aja ini selesai. Alhamdulillah, Bank Riau Kepri sudah berubah dalam proses menuju Bank Riau Kepri Syariah. Amin. 12 kabupaten kota, wali kota, bupati Riau ini setuju. Gubernur setuju, bupati wali kota. Saham yang paling besar 12 kabupaten Kampar. Almarhum Pak Aziz Zainal, waktu dia masih hidup, setuju dia, waktu dia jalan. Meninggal beliau, ini amal tak putus ke makam Pak Aziz Zainal, karena dia termasuk yang setuju di antara saham yang terbesar. Saham paling besar gubernur, saham paling besar bupati wali kota, kabupaten Kampar. Artinya apa? Kita punya jabatan itu bisa dipakai untuk amal soleh. Mudah-mudahan anak-anak muda malam ini akan jadi pejabat-pejabat besar. Allah mudanya jangan ngaji, insya Allah. Ada yang jadi polisi yang mengamankan KPK Akbar. Ada yang jadi tentara yang membela marwah ulama. Ada yang menjadi gubernur wali kota yang akan merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Takbir! Berapa lama sih? Ustaz tolong pencerahan mengenai shop yang dibatasi oleh tiang. Makanya nanti kalau merenovasi Masjid Al-Balad, carilah arsitek yang ngaji. Ini sekarang arsitek masjid tidak ngaji. Akhirnya dibuatnya lah masjid itu WC tegak, ngadap kiblat. Masjid tak ada teras. Tengok, masjid ada teras. Apa guna teras? Perempuan yang senang air. Bukan berarti itu yang senang. WC tak boleh WC tegak. Itu sih jongkok. Jangan ada kiblat. Makanya arsitek itu ngaji. Kalau ngaji, insya Allah selesai masalah. Nah, oke lah, bangunan sudah selesai. Ada tiang. Kalau dalam keadaan sholat isya, sholat maghrib, jangan di antara tiang itu. Karena di belakang bisa sholat. Tiang itu hanya boleh diisi ketika sholat Jumat. Karena darurat. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, jangan. Tiang itu kalau tidak darurat, dianggap memutus sholat. Makanya masjid kita pakai kubah. Guna kubah itu apa? Kubah itu bangunan melengkung arsitektur dari Bizantium, Roma. Itu tidak ada dalam Islam. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW, tengok replikanya di masjid di Madinah. Tidak ada kubah. Kubah itu muncul ketika sahabat sampai ke Roma. Belum ada bangunan. Makanya bangunan Kristen, masjid, gereja katedral di Moskow ada kubahnya. Karena kubah bukan punya Islam. Kubah adalah arsitektur dengan atap melengkung diambil karena baik. Itu menunjukkan Islam boleh mengambil produk luar selama tidak terkait dengan ibadah. Soal itu maka kita ambil. Karena dengan bangunan melengkung di atas, sok tidak putus. Di masjid kami ada 5 sok laki-laki. Sok yang ketiga diputus oleh tiang. Pada sholat maghrib penuh sampai 5 sok. Tapi sholat yang lain hanya maksimum 4 sok. Apakah yang tidak sah sholat jamaah? Ini bukan tidak sah. Tidak afdal. Sawu subuh fa inna tasbihata subuh min tamam sah. Tamam, tak sempurna. Bukan tak sah, tak sempurna. Dari Ibu Hajah Pulang.
Bapak Ustadz yang kami muliakan, pertanyaan saya adalah, apa betul tidak ada 4 bulan yang dimuliakan Allah? Apa betul tidak ada 4 bulan? Hadisnya sahih. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ini Ramadan tak masuk. Ramadan tak masuk. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi saya buat arba'un salasun mutataliyatun. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bulan. Karena ada yang berpendapat semua hari, bulan dan tahun adalah sama dan tidak ada yang diistimewakan. Siapa? Yang berpendapat ini siapa? Tengok dulu orang. Yang semua pendapat orang diterima. Sekarang kalau dibaca di medsos semua berpendapat. Semua yang punya FB berpendapat. Apa yang kau pikirkan? Setiap hari itu dia pikirkan. Apa yang kau pikirkan? Maka dia menyebutkan pendapat dia. Maka semua orang yang punya FB, punya Twitter, punya BBM berpendapat tiap hari. Maka pendapat siapa? Pendapat ulama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau rusak AC kita, kemana kita bawa? Servis AC. Rusak motor kita, kemana kita bawa? Bengkel motor. Artinya apa? Sesuai dengan ahlinya. Itu usul amul oleh ahli di fantazir sa'ah. Kalau memberikan perintah ahlinya, tunggulah kehancuran. Bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri, Pak Ustaz? Agar kita terhindar dari sihir. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rekam ini nanti antum tinggal ulang aja, pagi ulang sekali, sore ulang sekali. Jadi sebulan antum ulang berarti 60 kali. 60 kali tak juga ingat campak kan apa itu? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Setelah baca itu baru baca Fatihah Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habis baca qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada baca Qul Falaq wa Nas 11 ayat yang membuka 11 simpul tali sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca ayat kursi. Pesan jin itu sendiri berpesan pada Abu Hurairah, kalau kau baca ini Abu Hurairah, Allah kirimkan malaikat menjaga engkau sampai pagi. Kalau dibaca malam, dibaca pagi, dijaga sampai malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Enggak. Nanti kalau ada yang diganggu setan, kerasukan, antum yang udah hafal baca, yang tak hafal dengarkan betul-betul. Jin, mohon aku belum hafal, lo dengarin. Ini suara sosokan. Dijawab sama jin, aku punya juga. Setelah dibaca itu, dihembuskanlah ke tapak tangan. Barulah tidur malam. Sebelum tidur malam harus berwudu dulu sebelum tidur malam. Bangun pagi habis sholat subuh baca lagi, dihembuskan juga ke tapak tangan. Kalau menjenguk saudara yang sakit di ruang ICU, bacakan itu, dihembuskan ke tapak tangan kita, satukan ke mukanya, ke kepalanya. Laki-laki sama laki-laki, jangan bini orang dan bacakan. Bininya sehat, laki mengamuk. Ambil air, ada air putih, bacakan itu, hembuskan. Tidak diludahi, hembuskan. Setel, bukan hembuskan. Kalau itu ada ludahan. Setelah diteliti di Jepang, rupanya air itu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Segala yang hidup dari air. Makanya kita tidak bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Kalau sampailah masuk air dari Selat Melaka ke Sungai Siak, mati kita. Kalau itu jaga kesucian air. Lalu kemudian air tadi rupanya hidup di Jepang diteliti. Setelah dibacakan ayat-ayat tadi, molekul bercahaya. Dilihat dengan hypermikroskop juga. Nah, itulah makanya yang punya teori kita, tapi meneliti orang Jepang. Oleh sebab itu maka bagus kita bacakan ke air, tapi jangan air bak kamar mandi dan bacakan, karena air yang sudah dibacakan tak boleh pakai pun tak boleh. Air yang sudah dibacakan ini mesti minum habis. Kalau dia bersisa, siramkan ke tanaman boleh. Rupiah. Ini jin ini mengganggu kita. Ada jin itu yang dia ikut waktu saya lahir. Waktu aku sholat lahir, dicucuknya pusat kasih sholat. Itulah maka anak itu waktu lahir mana? Nangis. Yang melahir tidak menangis itu nabi-nabi. Di antaranya Nabi Isa. Nabi Isa waktu lahir tak menangis. Kenapa? Karena dijaga Allah Ta'ala. Inni u'idhu abika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Aku meminta lindung pada engkau supaya Isa dan anak cucunya, supaya Maryam, doa dari mak Maryam namanya Hana, supaya anak cucunya tidak menangis waktu lahir karena dicucuk oleh setan. Jadi jin yang mengikut saya itu namanya jin Oli nanti ikut terus. Saya mau ke kamar mandi, ikut dia. Pas saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tertutup mata dia, tak bisa dia ikut. Makanya siapa yang masuk WC tak baca doa itu setan-setan streaming. Live. Jin itu dunianya lebih canggih daripada kita. Jin itu lebih canggih, mobilnya lebih canggih, internetnya itu lebih cepat. Baca dialog dengan jin muslim, bukunya Al-Hiwar ma'al Jin Muslim. Nama penulisnya Muhammad Isa Daud dari Kairo, Mesir. Buku itu best seller di Indonesia. Paling laku sejarah karena orang suka tentang jin. Waktu saya di Mesir saya cari, banyak buku itu. Wartawan berdialog dengan jin. Awalnya dia berkenalan dengan jin. Nah, jadi jin itu ada 2. Ada jin yang ikut kita kemana-mana. Ada jin yang di bawah pokok kayu. Tak jelas, itu namanya jin nonjok. Ada yang nongkrong, nengok. Kalau ada yang cocok-cocok diganggu, yang bisa ditanduk. Ini Pak anggota Dewan. Itu jin nonjok. Tak jelas ya. Makanya jin nonjok dua jin ini mengganggu. Makanya anak gadis, banyak anak gadis diganggu jin kapan? Maaf cakap, waktu sedang haid.
Kalau dia sedang hampa, kosong blank. Makanya waktu kalian sedang baca ayat dan tak boleh, akhirnya hidupkan. Kalian baca tak boleh, hidupkan. Zikir boleh, tapi baca hidupkan. Hidupkan dengan. Jangan kalian di tepi jendela ngomong. Kalau gitu kita cuma dilarang masuk. Ustaz, saya setiap mendengar ayat-ayat ini malah ingat Ustaz. Jangan sampai kalian ke telinga saya kan sudah bermain. Ustaz, apa hukumnya kerja membuatkan skripsi orang? Mantap. Orang buat skripsi dia sendiri aja susah. Ini bisa membuatkan punya orang. Hebat. Tapi saat itu kau sedang menciptakan sarjana-sarjana goblok, dapat nilai A gara-gara membeli skripsi. Oleh sebab itu jangan kau buat pekerjaan ini lagi. Kalau engkau mau, tulis buku panduan cara mudah menulis skripsi, cara-cara, tips-tips. Bila Anda sudah mencoba tidak juga selesai, hubungi nomor berikut ini. Ini Ustadz ini sama aja. Jangan tergoda. Ini banyak intelektual berdasi, penjahat intelektual menciptakan sarjana bodoh hanya ingin mencari ijazah. Ustaz Somad dulu saya nulis tesis saya sendiri di Darul Hadis Maroko, 300 halaman, Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidangkan di depan 3 profesor guru besar. Kita sekolah sendiri, belajar sendiri, pulang bawa itu ijazah. LC di kanan, MA di kiri, LC MA, lagi cemas mencari anak gadis dulu. Sekarang udah minta doanya Ustaz biar cepat dapat jodoh. Teman satu kampung sudah pada nikah semua. Jangan minta buatkan skripsi. Ustaz, apa kelebihan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Itu yang sudah kubacakan tadi. Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalu salihu fihinna, beramal saleh pada hari itu ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil asri, melebihi 10 hari ini, dari hari Senin sampai hari Rabu nanti. Walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengimbanginya illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang lagi, mati dia, hilang nyawanya, hilang hartanya, baru lebih hebat. Tapi kalau cuma sekedar perang jihad, pulang lagi, masih lebih hebat amal yang 10 hari. Mudah-mudahan kita istiqomah amal 10 hari. Amal yang paling mantap puasa, kecuali tanggal 10. Amal yang dibawa puasa. Mohon maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa puasa. Kenapa nggak bisa puasa? Usus sudah bolong. Sholat sunat, duha, tahajud, witir, awamid, isra, sholat sunat mutlak, qobliyah, ba'diyah. Sholat sunat pun nggak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Lutut sakit. Baca Quran, duduk ambil baca Quran. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustaz. Asal baca Quran mata menangis. Kenapa? Titik ya, titik ba, titik non. Puasa nggak bisa, sholat sunat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, zikir astagfirullah rabbal baraya, zikir pun nggak bisa, puasa mati aja. Yang paling ringan kan zikir, pejamkan mata, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pak Ustadz, saya kerja di bank konvensional, ingin berhenti, tapi ayah saya belum mengizinkan. Mohon bantuannya Pak Ustadz.
Hai bapak yang belum mengizinkan anaknya resign dari bank konvensional, anakmu itu sudah kau sekolahkan tinggi pak. Aku tahu kau dulu sekolah itu mengeluarkan dana biaya yang banyak, tapi ingat anakmu makan haram riba pak. Kalau sampai anakmu makan haram, tiap hari dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya, doanya tak dikabulkan Allah. Mata'amuhu haram, makanannya haram. Setelah itu dia bawa pulang gaji ke rumah, disuapkannya ke anaknya, anaknya itu ikut makan haram, kotor otak cucumu pak. Gara-gara apa? Dimakannya nasi satu piring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, otak cucumu jadi hitam. Nasiatin kadzibatin khati'ah. Anakmu yang tadi bank konvensional bawa duit pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, haji dan umrah, labaik Allahumma labaik. Apa kata malaikat? La labaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, karena kau berangkat dengan uang haram. Anakmu tadi bersedekah, berkurban, berinfak, bersedekah, tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, dia hanya menerima yang suci, yang baik-baik saja. Yang paling menyakitkan pak, anakmu tadi mati, masuk ke dalam kubur. Ketika bangkit dari kubur, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan karena makan riba. Baik kan syaitan? Jadi antum yang udah ngaji, jangan antum menceramahi bapak. Jangan pulang dari sini, ayah duduk sini sebentar. Assalamualaikum. Cukup minta video dari panitia yang tadi. Sengaja saya ngomong cepat biar paket nggak terlalu banyak habis. Langsung, ayah, papa, ini ada video loh. Ngeri juga. Oke, besar. Insyaallah. Tapi jangan lupa doa. Ngomong-ngomong, waktu saya nunjuk kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Saya takutnya sudah ngomong, mohon maaf Ustaz, bisa nggak diulang lagi? Ustaz, apakah dosa orang menyediakan wifi? Sebagian ada yang nonton video hot, nonton kebakaran, ya apa-apa, nonton sok hot dengan sok tunjang panas. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Maka kalau kamu mau buat wifi gratis, buat syarat dan ketentuan berlaku. Jangan menonton yang jorok-jorok, paret, tong sampah. Jangan menonton yang panas-panas, sup panas, soto panas. Karena saya tidak mau menanggung dosanya, bro, saudaraku. Kalau kau lakukan juga, neraka jahanam tempatmu. Buat stikernya tempel di ini. Ustaz, mohon pandangan Ustaz tentang bahaya lesbian gay. Ada dua penanganan bagi lesbian gay. Yang kedua, kalau dia masih indikasi, Nabi melihat ada orang pakai henna, inai, gaya-gaya bicaranya, maka diasingkan, direhabilitasi. Maka nanti buatkan program remaja masjid, Pak Wali, Pak Camat, buatkan nama programnya Be Man. Strukturnya dari Pak Kapolres dan Pak Dandim, Angkatan Laut, baru suruh ini bencong-bencong di ke laut berenang. Pak Kapolres, buat latihan baris berbaris, maju jalan. Bapak dari tentara, ajarkan dia bagaimana karate. Hei, nanti lama-lama insya Allah dia sembuh. Ini bagi yang belum. Tapi kalau sudah meningkat pada hubungan seksual, man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut
kalau kamu lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dihukum pancung. Oleh sebab itu ada hukuman yang tegas, harus ada hukuman yang kuat. Kalau tidak, anak-anak kita na'udzubillah penyebaran HIV AIDS terbesar di dunia. Maka ibu-ibu jaga anak-anaknya, jangan anak laki-laki dikasih boneka Barbie. Anak laki-laki kasih dia pistol layarnya pistol besi. Pak Ustaz, bagaimana mengatasi teman yang hobi ngutang? Hai teman-teman yang hobi ngutang, ya ayuhal teman-teman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang neraka, bukan ayat tentang surga, tapi Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Pinjam uang kamu bayar kapan? 1 Mei. Maybe yes, maybe no. Mei kapan? Mei 2018 tagih bayar. Aku belum bisa bro. Fanaziratun ila maisarah. Oke, aku kasih 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus, oke? 1 Agustus. Kapan bayar? Aku belum bisa juga. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau nggak bisa sedekah, karena kalau nggak bayar dan rasa-rasanya lebih capek nagihnya daripada ngambilnya. Oleh sebab itu aku sedekahkan. Ambil. Kita yang memberi pinjaman disuruh sedekahkan. Tapi ayat ini yang hafal yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah, pas kita tagih, kamu bayar kapan? Wa antasaddaqu khairun lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayatku, bukan orang yang mati syahid enggak kena azab kubur, mati syahid enggak kena sakratul maut, enggak sakit, mati syahid tidak kena hisab, mati syahid langsung masuk surga. Illa dain, kecuali hutang. Orang yang hutang luar biasa. Oleh sebab itu yang sudah kena jatuh tempo bayar hutang. Kalau belum sanggup datang lapor, mohon maaf aku belum sanggup, mohon maaf aku belum sanggup. Wa antasaddaq. Saya mau nanya tentang sistem pondok. Guru menerapkan hukuman pukul, menimbulkan bekas, bahkan menyakiti, dengan alasan untuk mendidik anak. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'ah, suruh anak kamu sholat umur 7 tahun. Wadribuhum fil asra, pukul 10. Suruh 7, pukul 10. Tapi pukulnya pukul mengajar, bukan menghajar. Jangan pukul pipinya sampai hilang sebelah. Pukul. Sholat ya Itu namanya cubit autorifes. Dulu kalau tamu datang ke rumah, nggak boleh duduk di atas kursi. Tamu di bawah, saya sendiri duduk di atas kursi. Emak saya sudah bolak-balik ngasih kode. Maksudnya turun, kita nggak bisa nangkap. Begitu tamu pulang,
sampai sekarang berkesan. Sudah tua tetap berkesan. Kalau datang tamu, saya tidak akan duduk di kursi duduk di bawah. Kenapa? Karena tidak enak duduk, ada tamu, ada pendidikan itu luar biasa. Dalam Islam ada pendidikan pukul. Dulu Ustaz di pesantren, habis maghrib dipanggil, habis maghrib nama-nama yang tadi melanggar peraturan dipukul pakai batang sapi, lepas, tempeleng, tertangkap rokok, gundul, luar biasa. Mungkin gara-gara pendidikan itulah kita jadi orang, kalau tidak udah jadi hantu sekarang. Saya tidak setuju dengan guru-guru yang stres masuk kelas menempeleng anak. Sebetulnya dia mau nempeleng istrinya, tapi karena dia termasuk ikatan suami takut istri, akhirnya di kelas dia lampiaskan ke muridnya. Itu tidak betul, itu guru sakit, itu guru error. Tapi bahwa ada sistem pukulan, ya pukulan mendidik, bukan pukulan membunuh. Saya tidak setuju kalau anak dipukul sampai biru-biru, sampai setengah mati. Ingat, sekarang kita ada namanya Komisi Perlindungan. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat menggunakan pendekatan yang berhemah dalam menguruskan bala tenteranya semasa berlakunya peperangan. Apakah sifat yang boleh diamalkan oleh pihak keselamatan pada hari ini? Nabi SAW naik kuda dari Madinah ke Badar. Saya sampai ke Badar, tempat perang tu sampai masa umrah petang. Dari Madinah ke Badar 150 km, dan Nabi adalah panglima perangnya. Pasukan Nabi masa itu 313 orang. Pasukan kafir musyrik 3 kali lipat, lebih 1000 orang. Pasukan musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Muhammad SAW dipimpin oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu terjadi pada tarikh 17 Ramadan, hari Jumat tahun kedua Hijrah. Hari Kamis malam Jumat, Nabi salat dari Maghrib ke Isya, dan Isya hingga ke subuh mengangkat tangan berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, tolonglah pasukan Badar ini ya Allah. Maka sampai ketika Nabi berdoa tengah malam, datang Abu Bakar Siddiq, menengok angin kencang berhembus, terbang sorban dari tengkuk Nabi. Datang Abu Bakar berkata, hasbuka, cukuplah itu ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, engkau sudah berdoa, sudah letih perjalanan panjang. Tapi Nabi tetap juga berdoa. Nabi bersama para sahabat. Apakah Nabi kerana dia pimpinan, kerana dia panglima perang, lalu dia berkata, aku, kamu semua tak boleh? Apa kata Nabi SAW manakala datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, apakah ada wahyu turun menunjukkan di mana kita akan bermalam malam ini berkemah? Kata Nabi, tak ada. Kalau tak ada wahyu, kalau begitu boleh saya bagi pendapat, menurut saya kita berkemah di sini ya Rasulullah. Kenapa kita berkemah di sini? Karena kalau kita berkemah di sini dekat dari tempat air. Kalau kita sudah menguasai tempat air, maka dalam strategi perang di gurun pasir kita pasti menang. 1-0 kita sudah kalahkan musuh. Kenapa? Karena kita sudah menguasai tempat air. Apakah Nabi berkata, kamu jangan bagi-bagi pendapat, akulah Nabi, Jibril turun padaku saja? Nabi tetap menerima pendapat para sahabat. Begitu juga dalam perang Khandaq. Datang Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ya, itu musuh kita di Makkah akan menyerang Madinah, ya, ini Madinah, ya, ini bukit, pintu masuk kecil. Bagaimana kalau kita gali parit yang besar supaya kuda tak boleh menyeberang? Menggali parit besar itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Tempat-tempat menggali parit itu ada 7 pos. 7 pos itu sekarang dijadikan 7 masjid, disebut dengan Masjid Sabah, Masjid 7. Bolehkah kami gali ini ya Rasulullah? Kata Nabi, sila. Ini menunjukkan Nabi walaupun dia panglima perang, walaupun dia dapat wahyu, tapi hubungan dia dengan para sahabat, dan Nabi ikut menggali tanah itu. Hadisnya sahih. Buka cerita tentang perang Khandaq. Ketika sahabat melihat tanah liat basah di perut Nabi. Nabi pakai seluar panjang di dalam, lalu kemudian jubah dia angkat ke atas, dia gulung. Masa Nabi mengangkat batu itu,
Masa Nabi mengangkat batu itu, berpeluh perutnya. Sahabat Nabi berkata, aku melihat perut Nabi bercampur dengan tanah. Maknanya apa? Nabi ikut menggali ke dalam dan ikut mengangkatnya ke atas. Itulah dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika Nabi bersama dalam musafir, apa kata sahabat-sahabat? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku yang akan mencari makanan, aku yang akan menyembelihnya, aku yang akan memasaknya, aku yang akan mengulitinya. Apa kata sahabat? Kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdul Somad, enggak, kalian cari semua, aku yang menghabiskannya. Jauh kita dengan akhlak Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Las, Mutakhir ini negara Islam Barat sering menjadi tumpuan untuk melakukan aksi keganasan seperti ISIS. Apakah ideologi yang mereka anuti sehingga sanggup untuk menghalalkan darah sesama umat Islam maupun orang bukan Islam? Ahlus sunnah wal jamaah tidak menghalalkan darah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 3 ciri ahlus sunnah. Pertama, tidak menghalalkan darah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh menumpahkan darahnya. Sedangkan ISIS menghalalkan darah orang walaupun bersyahadat, asal berbeza dengan dia maka halal darahnya. Itu menyebabkan ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. 2, dalam Islam umat Islam membaiat khalifah. Umat Islam berkumpul membaiat Abu Bakar Siddiq, sedangkan dia tidak membaiat khalifah. Dia mengangkat dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar Al-Baghdadi mengangkat dirinya dan meminta orang lain membaiat dia. Itu beza Abu Bakar Siddiq dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, cara-cara perangnya bukan cara perang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada sunnah. Satajiduna rijalan fis sawami', kamu akan bertemu dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta, jangan hancurkan gereja, church. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta, jangan bunuh perempuan yang menyusukan anak. La ta'qiranna nakhla, jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Apa yang mereka lakukan? Membunuh anak kecil tak berdosa, menghancurkan rumah-rumah, bahkan makam-makam imam-imam pun dihancurkan. Makam Imam Nawawi salah satunya. Apa salah makam? Oleh sebab itu ini menyebabkan keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah cahaya terang benderang sehingga boleh membezakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana Ahlul Bid'ah yang sudah keluar daripada sunnah. Amin ya rabbal alamin. Polis sering berhadapan dengan demonstrasi yang dianjurkan oleh golongan tertentu sehingga boleh mendatangkan ancaman dan keselamatan dalam negara. Adakah sesuatu kekerasan boleh digunakan dalam Islam sekiranya golongan yang merusuh itu cuba mendatangkan mudarat kepada anggota keselamatan? Demonstrasi satu package dengan demokrasi. Kalau ada orang mengharamkan demonstrasi tapi menghalalkan demokrasi, macam mana kita boleh mengharamkan demokrasi? Bila kita menerima demokrasi, maka kita menerima juga demonstrasi. Demonstrasi bahasa Malaysianya unjuk perasaan. Dia tunjukkan perasaan dia di dalam. Perasaan bersetuju, perasaan tidak bersetuju, perasaan tidak suka. Turun ke jalan, pakai poster, mengungkapkan kalimat, tapi tidak dengan kekerasan. Bila ada orang membuat kekerasan, maka polis juga bukan dia balas dengan kekerasan, dia menegakkan hukum. Dimanapun negara ada hukum, tidak boleh menghancurkan, tidak boleh merosakkan, tidak boleh mengganggu orang. Dia hanya turun ke jalan beramai-ramai, dia bawa poster ketidaksetujuan dia, lalu dia katakan demonstrasi. 7 juta orang berkumpul di Jakarta untuk demonstrasi, unjuk perasaan, unjuk demonstrasi damai. Tidak ada rumput yang terinjak mati, tidak ada batang kayu yang patah, tidak ada sampah yang berserakan. Bersih, datang berzikir, berdoa, tunjukkan perasaan, ketidaksukaan, ketidaksenangan atau suatu tindakan. Maka ketika ada yang melanggar, maka hukum mesti ditegakkan.
ditegakkan. Siapa yang menegakkan hukum, itulah dia salah satu unsur dari yang menegakkan hukum adalah polis. Apa hukum menyambut Maulidur Rasul, melakukan perarakan, meraihkan majlis? Kerana sesetengah pendapat mengatakan itu bid'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Jamaah Masjid Bukit Aman, ingatlah nikmat sihat, ingatlah nikmat jawatan, ingatlah nikmat mata, ingatlah nikmat telinga. Itu yang disampaikan khatib di atas mimbar. Ingatkanlah nikmat Allah. Tapi ada nikmat yang paling besar daripada nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nyawa. Apa itu? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meraihkan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat, mengingatkan Melayu Malaysia, mengingatkan muslimin muslimat bahawa telah datang Nabi kamu. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat terbesar Maulidur Rasul, mengingatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak lagi ingat 12 Rabiul Awal sebab kita pakai kalender Januari, Februari, March, April. Lalu kemudian dia tengok ramai-ramai orang meraihkan di tengah jalan. Dia tanya, apa ni? Ini jam penuh apa ni? Orang sedang maulid. Oh, maulid hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, ada seorang lelaki, dia suruh budak dia, sahaya dia, nama sahaya dia Suwaibah. Suwaibah, engkau jaga adik iparku. Nanti kalau anak dia lahir, engkau bagi kabar pada saya. Baik tuan. Lalu kemudian adik ipar dia lahir. Nama adik ipar dia Aminah. Aminah melahirkan anak. Selepas itu senang betul hati dia. Nama dia Abu Lahab. Kata Abu Lahab bertanya kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, adik iparku melahirkan anak lelaki apa perempuan? Kalau perempuan kita kubur hidup-hidup. Anak lelaki tuan. Siapa namanya? Diberi nama oleh Abdul Muttalib dengan nama yang belum pernah dipakai nama orang lain. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, mula malam ini, malam Isnin 12 Rabiul Awal, aku berhentikan, tidak lagi menjadi budak, tak lagi jadi sahaya, engkau menjadi orang yang merdeka. Apa balasan Allah kepada Abu Lahab yang gembira menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abbas, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, engkau masuk neraka Abu Lahab. Betul. Khuffifa alayya fi kulli isnain, tapi azabku diringankan setiap malam Isnin, li'itaqi Suwaibah, kerana aku membebaskan Suwaibah. Bersyair ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi, 6 bait syair. Idza hadza kadza, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yawmil isnain abada, yukhaffaf anhu al-'adhabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadhi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang kafir saja diringankan azabnya setiap Isnin, apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga. Sebetulnya banyak lagi dalil ni, tapi kerana waktu kita tak cukup. Sebetulnya waktu tak cukup, Ustaz tak ingat. Setiap bulan Muharram, kalau waktu habis bagi tahu saya. Setiap bulan Muharram tarikh 10 kita semua berpuasa. Kenapa kita puasa setiap 10 hari bulan Muharram? Kerana pada hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun itu sekali apa tiap tahun? Sekali. Allah menenggelamkan Fir'aun itu sekali. Tapi kita berpuasa Asyura setiap tahun. Itulah dalil Muhammad lahir sekali, tapi kita menyambutnya tiap tahun. Itu bukan Abdul Somad buat dalil. Baca dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Dia ambil pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sudah saya tulis dalil-dalil maulid ini dalam buku 37 masalah popular.
Apa yang difahami integriti dalam konteks Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Integriti merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Kalau kita takut buat dosa kerana CCTV akan mati. Kalau kita takut buat dosa kerana ada atasan yang melihat kita, masanya dia akan tidur. Tapi integriti kita adalah manakala kita beramal berbuat, yang melihat kita bukan manusia. Siapa yang memandang melihat kita? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau Allah bertanya, kalau hambamu bertanya kepadamu, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Sedekat apa Allah itu dengan kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dengan hambaku daripada urat lehernya sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Begitulah Ahlus Sunnah mengajarkan kita kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Allah tak jauh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Begitu kata orang Melayu, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Bolehkah seorang mengamalkan surah Al-Fatihah untuk dijadikan amalan setiap malam 100 kali, mendapat keizinan daripada orang-orang alim? Sahabat Nabi sembahyang dari Isya sampai subuh, ayatnya dia tak ulang, ayatnya dia tak ubah. Qul huwallah. Nama dia Qatadah bin Nu'man. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas itu dia baca lagi Qul huwallah sampai subuh. Lalu kemudian pagi sahabat Nabi datang mengadu report kepada Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah malam tadi aku dengar sembahyang dari Isya sampai subuh, ayat dia tak ubah, Qul huwallah, tak ganti-ganti, tak tukar-tukar, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Apakah Nabi marah? Apakah kata Nabi, aku tak ada suruh bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah? Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya membaca Qul huwallah 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran, maka dia baca 3 kali seperti khatam Quran, dia baca berkali-kali amat sangat baik. Itulah dalil boleh mengulang-ulang bacaan beberapa kali. Nak dia buat 100, nak dia buat 1000. Bagaimana dengan orang yang berzikir 1000? Dia buat tasbih 1000, dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah sebelum tidur malam dia petik tasbih dia alfa uqdah, 1000, alfani 2, alfa uqdah 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dia baca tak boleh 100, bila 100 bid'ah, 101 boleh baca banyak-banyak. Lepas itu bertawassul kepada Allah, ya Allah, berkat bacaan Al-Fatihah ini mudahkan segala urusan anakku, mudahkan segala urusan kami, jadikan dia anak yang berbakti, beramal soleh. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat Quran surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu pun musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan yang terjadi pada badan kamu sakit, terbakar, hilang, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya di alam nyata. Soalan, bagaimana mahu menanamkan keyakinan ini agar kita tidak menyalahkan orang lain bila kita ditimpa musibah? Kadang bila saya yang kena musibah itu, ayat ni pun lupa. Saya boleh sampaikan ni masa senang, masa selesa. Bila dia datang, ayat terbang, hadis melayang, yang ada berang. Meninggal Nabi Muhammad SAW, datang
Umar mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Terdiam semua sahabat. Datang Abu Bakar, dia bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sudah banyak yang mati. Afa immata, kalau Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan murtad? Nauzubillah. Jatuh pedang Sayyidina Umar, meleleh air matanya. Pertanyaannya, apakah Umar itu tak hafaz Quran? Umar hafaz Quran. Kenapa dia lupa ayat itu? Karena cinta dan sayang. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang peka. Maka jangan heran bila anak gadis puan buta dan peka sedang jatuh cinta. Kita kalau dah kehilangan orang yang kita sayang, kita buta, kita peka, ayat hilang. Siapa yang akan mengingatkan kita bila Abdul Somad terkena musibah ini? Siapa yang akan mengingatkan Abdul Somad? Muslimat kajian duha Masjid Ibnu Abbas. Mereka akan datang beramai-ramai. Ustaz Abdul Somad sabar. Kan Ustaz dulu bagi tazkirah di masjid kami. Nih YouTube. Wamilah aku bercakap dulu. Maka kita akan kuat kalau ada orang lain. Kita ni pokok kayu. Pokok kayu bila datang angin kencang patah. Mengapa pokok kayu di hutan tak patah? Kerana ada kayu lain yang menahan angin yang kencang. Maka jangan bersendirian. Az-zi'bu, serigala, hanya akan menerkam kambing al-qasiyah yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah sendiri. Wa minal isnaini ab'adu, kerana setan akan melarikan diri dari orang yang berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Muslimat Tazkirah Duha Masjid Ibnu Abbas. Lelaki ikut boleh, tapi menumpanglah. Apa yang Ustaz sampaikan, kita akan kuat kalau ditolong orang lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Surah Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat daripada urat leher dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam diri, dalam hati, dalam kepala, dalam otak dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kerana kami lebih dekat daripada urat leher dia. Oh, kalau begitu Tuhan itu di dalam lah. Tapi dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Kalau begitu dia di dalam, lepas tu dia naik ke atas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini semua ayat namanya ayat mutasyabihat. Tidak boleh difahami menurut teksnya, tapi mengikut pemahaman ulama. Apa makna ini? Jangan dipahami secara teks, secara nas. Seorang suami berkata kepada istrinya, apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bila istrinya berpahaman teks, nas, dia akan cakap, abang dah gila ke? 1000 tahun, 60 aja dah batuk. Kira-kira apa makna 1000 tahun itu? Lama. Itu makna 1000 tahun. Begitu juga dengan ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih daripada urat leher. Allah ingin mengatakan bahwa aku dekat. Itu makna yang diinginkan. Bertanam tebu di tepi bibir. Mana mungkin tebu dalam tepi bibir? Apa makna? Cakap terlampau manis.
Itu makna ibarah, ada makna di balik itu. Itu namanya takwil. Apa itu takwil? Memahami makna zahir yang dialihkan kepada makna kinayah. Yang dimaksudkan bukan zahirnya, tapi ada makna di balik itu. Yang dimaksudnya adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka ulama memberikan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Soalan kelima, Ustaz Abdul Somad, bagaimana cara menarik orang ramai untuk hadir ke majelis ilmu? Oh, ini pertanyaan membazir. Untuk apa kita bahaskan Masjid Ibnu Abbas hingga penuh sesak sampai kita pijak? Kenapa orang ramai? Semuanya kerana tajuk hablum, tajuk wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kadang orang hanya pilih-pilih ustaz tertentu sahaja. Zurriban tazdad hubban, jarang-jarang berjumpa, kasih sayang akan datang. Kenapa ramai jamaah? Saya ke Kuala Lumpur setahun sekali. Ustaz-ustaz di Kuala Lumpur jumpa tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, mungkin sebab itu juga, tapi yang lain daripada itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam segala hal semua macam tangan. Ada tinggi, ada pendek, ada rendah, ada tinggi, ada gemuk, ada masalah rezeki. Begitu juga, ada kaya, ada sedang, ada bawah. Masalah rupa begitu juga, ada cantik, ada agak cantik, ada kurang cantik. Jangan sebut buruk, kurang cantik. Masalah pandai begitu juga, sangat pandai, kurang pandai. Jangan sebut bodoh, agak tak pandai. Begitu juga dalam masalahnya. Ada ustaz yang ramai, Ustaz Azhar Idrus ramai, Ustaz Kazim ramai, Ustaz Fulan ramai. Tapi apakah itu menunjukkan dakwah diterima? Belum tentu. Apa itu dakwah? Ada perubahan. Lepas tazkirah berubah. Sebelumnya lidah dia kasar, nak caci maki orang. Lepas tu dia lembut. Dia, awak diam je tadi. Iya. Sebab tazkirah? Tidak, sakit mulut. Itu bukan kerana tazkirah. Jadi jangan sangka ramai berarti tazkirah itu dah berhasil. Belum tentu. Tanda orang berhasil tazkirah adalah bila ada perubahan dalam sifat sikap kita. Dulu saya berat nak sembahyang ni ustaz, tapi dah dengar tazkirah ustaz, lebih berat. Oh, berarti Ustaz Somad tak betul. Soalan ketujuh, menggunakan ayat Quran untuk kepentingan diri dunia, tafsiran dibuat untuk sepenuhnya hanya mengikut hawa nafsu dan akal semata. Man talaba ilman, sesiapa sahaja yang mencari ilmu, liyumari bihil ulama, hanya untuk mendebat para ulama, waliyujari bihi sufaha, untuk membodoh-bodohi orang yang jahil dungu, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Bukan tak masuk surga, bau surga pun tak dia cium. Maka selalu saya mohon doa kepada jamaah, kepada tuan, kepada puan, termasuk puan muslimat, pada tazkirah doa Masjid Ibnu Abbas, doakan supaya Ustaz Abdul Somad memang diridai Allah dan mati husnul khatimah. Jangan sekarang, itu masih ada tazkirah hingga 20 hari bulan Februari. Jadi tak boleh kita gunakan ayatnya mengikut hawa nafsu. Tak boleh kita pakai ini untuk yang tidak-tidak. Mesti lillahi ta'ala. Ustaz Abdul Somad, boleh kami jemput ini ke negeri kami begini-begini? Mohon maaf, saya dah ada janji di Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas tu kecil je, banyak ustaz lain boleh, tempat kami tak. Saya dari dulu ke Kuala Lumpur,
setahun sekali saja, semuanya melalui Pakcik Razak. Saya tak tahu nak majlis kecil, nak surau, nak ada kekuasaan, nak orang biasa, karena yang kita sampaikan ini kalam Allah, yang kita sampaikan ni hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kita pijak ni bumi Allah, kita hidup pun kerana Allah. Kenapa kita main-mainkan ini? Ni jangan bermain-main. Ini kuasa Allah. Memainkan kuasa Allah, Allah akan hukum kita. Na'udzubillah. Ustaz Abdul Somad, jika benar hidup dan mati kerana Allah, mengapa masih ramai yang merasa sedih bila amalnya tak dipandang oleh manusia? Dia belum ikut tazkirah duha Muslimat Ibnu Abbas. Memang pada tahap awal orang beramal ini ingin dapat pahala. Ustaz, bila saya dapat salat duha, pahalanya apa? Bila saya berzikir 100 kali, saya dapat apa? Macam budak kecil pergi buat tulis yang tadi cikgu suruh, saya dapat apa? Tapi lama-lama bila dia dah dewasa, dia dah berfikir, dia pun tak lagi minta kerana dia ingin membalas budi baik orang tua. Dia dah berfikir. Jadi bila ada orang sikit-sikit tanya pahala, Ustaz bila buatnya apa pahala? Itu budak kecil lagi. Bukan umur dia kecil, ilmu dia kecil. Orang kalau dah tak sanggup rasa nak minta balasan, bagaimana kita nak minta balas pada Allah? Hembusan nafas dari Allah, paru-paru dari Allah, detak jantung dari Allah, ingin minta balasan dari Allah, maka kita serah kepada Allah. Sembahyang cuma 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 minit, 25 minit sehari semalam, nak masuk ke surga khalidina fiha abada. Maka orang yang dah sampai pada tingkat merasa diri tak ada apa-apa, amalku ni tak membuat aku masuk surga, apa kata dia? Ilahi nas tulil firdausi ahla, ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak sesuai, tak cocok, tak pantas, tak layak aku masuk dalam surga ya Allah. Macam mana kita nak masuk surga? Lebih banyak sembang daripada zikir. Macam mana nak masuk surga? Lebih banyak WhatsApp, Instagram, FB daripada buka Quran. Tapi kita masuk surga ni kerana apa? Kerana rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Lalu kami masuk surga ni kerana apa ya Allah? Illa ayyatarammadani Allahu bi rahmatih, kerana rahmat Allah. Itulah maka selepas kita minta hapus dosa, kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Untuk orang mati begitu juga, Allahumma firlahu warhamhu. Untuk orang yang hidup begitu juga, Assalamualaikum warahmatullah. Puan dah dapat rahmat, alhamdulillah saya dah dapat rahmat. Macam mana tahu? Nama laki dia Rahmat. Pakcik Rahmat. Begitulah orang tua dulu, saking ingin anak dapat rahmat, dia bagi nama. Siapa nama anak awak? Rahmat. Masya Allah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan suatu umat, dia ummatan qanitan, beribadah kepada Allah, berdiri teguh di atas dasar tauhid, hanifan walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Bagaimana kita nak buat untuk kita jadi macam Nabi Ibrahim alaihissalam? Ucapan yang kita cakap dalam sembahyang itu cakap Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman
wa ma ana minal musyrikin. Itulah isi ayat surah An-Nahl 120 ini. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Apa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, Nabi Ibrahim bersandar kepada ayah. Nama ayahnya Azar. Tapi ayah pun tak boleh tempat bersandar kerana ayah penyembah berhala. Bersandar kepada penduduk Babilonia, ternyata pun tak boleh kerana penduduk Babilonia menyembah berhala. Bersandar kepada istri pun juga tak boleh kerana istri yang diharapkan tak punya anak sampai umur Ibrahim 99 tahun, barulah Sarah melahirkan anak itu bernama Ishak. Bersandar kepada anak, jangan, kerana Allah memerintahkan anak yang kau sayang bernama Ismail. Ismail lahir umur Ibrahim 86 tahun. Kata Allah, hantar anakmu itu ke Makkah dan engkau balik ke Palestin 1500 km. Lalu Allah ingin Ibrahim tidak bersandar kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin nak macam Nabi Ibrahim, bukan berarti selepas ini puan tinggalkan laki, tinggalkan anak. Jangan gantungkan hati. Sayang boleh, tapi sayang sampai tak beramal jangan. Apa persiapan yang patut kita lakukan agar kita dapat menerima buku catatan amalan kita dengan tangan kanan? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Sesiapa saja yang diberi buku catatan amal dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah. Apa yang boleh kita lakukan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang berharap berjumpa dengan Allah, dua saja yang akan kita bawa. Falyamal amalan salihah, beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan syirik. Tak ada guna banyak amal soleh, haji ke Makkah, pergi umrah, berzikir rajin, tapi syirik. Dulu masa kami belajar kat Kaherah, musim haji pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, macam-macam jumpa jamaah haji. Awak belajar dari Kaherah? Ya makcik. Boleh bawa kau makcik ke tempat nak beli, tempat celak, nak beli ini, tak? Boleh. Dah tempat celak, udah. Ini udah, mangkuk kuning udah. Apa lagi yang belum? Batu cincin belum. Ni kecil. Ada batu sebesar telur angsa. Tak ada lah yang makcik nak cari. Makcik nak cari batu apa? Yang boleh lariskan dagangan. Sudah rusak tauhid. Syirik. Makna syirik itu apa? Meyakini ada kuasa lain daripada kuasa Allah. Bomoh, meminta kepada dukun, minta kepada orang berkawan dengan jin. Buka surat Al-Jin juzuk 29. Apa kata Allah Ta'ala? Fariqum rijalun minal insi, ada beberapa orang lelaki ya'udhuna birijalin minal jin, mereka minta bantuan pertolongan jin. Hai jin, segala jin hantu, segala hantu tolong. Na'udzubillah, syirik. Maka kita kalau ingin dapat buku catatan amal baik, dua saja: amal saleh, jangan syirik. Ustaz Abdul Somad, jika yang bekerja mengharapkan gaji upah seperti mengajar, mengaji Quran, mendapat uang, masihkah dia disebut merebut hasil amal pahala di akhirat? Nampaknya ini nak menyindir saya. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak pernah mengambil upah daripada apapun. Qul
qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah, balasan daripada Allah semata. Saya nak minta kalam, pena, pinjam. Saya nak tuliskan berapa upah Nabi Muhammad SAW bagi orang. Nabi SAW pada masa perang Badar, dia mendapatkan la taqillu an khamsina alfi dinarin, 50.000 keping dinar. Dinar bukan ringgit, dinar duit emas. Sekeping dinar beratnya 4,25 gram. Nah, hitung sendirilah. 4,25 gram, 50.000 keping. Berapa kilo emas itu? Lepas itu hitung ringgit. Saya sebab pertanyaan ni tak tahu dari awal, saya tak tahu pula berapa harga emas di Kuala Lumpur, tapi puan yang paling tahu. Memang sesuai pertanyaan ini untuk perempuan, karena puan paling tahu harga emas sekarang ni. Cara nak mengira, hitung kira mudah saja. 4,25 gram kali 50.000 keping. Berapa itu? Nabi Muhammad dapat berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Khumus itu 20%. 20% untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bila ada orang mengatakan Nabi tak ada ambil apa-apa, nih khumus 50% untuk Nabi, tapi dia tak pakai. Jadi bila ada cikgu, khatib, guru mengaji ambil, dia dibagi daripada mana? Baitul mal. Isi baitul mal itu apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, berapa kerajaan Saudi Arabia bagi? Apakah dia tetap dapat pahala? Itulah hebatnya mereka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi negara, kerajaan tetap memberikan. Bahwa ada masyarakat yang memberikan, ya,